Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Meliana, NIM 200631100070. Saya dari kelas 4B, tepatnya dari L1. Di sini, di video kali ini akan memenuhi tugas mengenai mata kuliah Teknik Animasi tentang prinsip dasar animasi. Langsung saja. Prinsip dasar animasi. Modal utama seorang animator adalah kemampuan mengcapture momentum ke dalam runtutan gambar sehingga seolah-olah menjadi bergerak atau hidup. Sedikit berbeda dengan komikus, ilustrator, atau katakanlah karikaturis yang menangkap suatu momentum ke dalam sebuah gambar, diam atau still. Animator harus lebih memiliki kepekaan gerak daripada hanya sekedar kemampuan menggambar. Gambar yang bagus akan percuma tanpa didukung kemampuan menghidupkan. Nah, sebagaimana definisi dasar animasi yang berarti membuat seolah-olah menjadi hidup, ada beberapa macam teori dan pendapat tentang bagaimana seharusnya animasi itu dibuat. Tetapi setidaknya ada 12 prinsip yang harus dipenuhi untuk membuat sebuah animasi yang hidup. Ke-12 prinsip ini meliputi dasar-dasar gerak, pengaturan waktu, pengkayaan visual, sekaligus teknik pembuatan sebuah animasi. Oke, macam-macam prinsip dasar animasi. Yang pertama ada solid drawing, yang kedua ada timing and spacing, yang ketiga ada squish and stretch, keempat ada anticipation, kelima ada slow in and slow out, keenam ada arch, ketujuh ada secondary action, yang kedelapan adalah flow, touch, and overlapping action, yang kesembilan ada stretch action and pose to pose, yang ke-10 ada staging, yang ke-11 ada appeal, yang ke-12 ada accuracy. Mari, ayo cari tahu mengenai pengertian dari setiap prinsip. Yang pertama ada solid drawing. Solid drawing adalah hal dasar yang sudah menjadi ketetapan saat membuat animasi adalah menggambar. Dengan prinsip animasi menggambar, seorang animator dapat menghasilkan gambar yang lebih peka. Peka di sini berarti sadar akan terhadap komposisi, anatomi, berat, pencahayaan, dan keseimbangan dari gambar tersebut. Untuk mengasah beberapa hal tersebut, kita dapat melakukan observasi dan praktek secara langsung. Baik, di sini adalah contoh dari solid drawing, yaitu mengenai keseimbangan dari gambar animasi tersebut. Dimana di sini ada gambar animasi monyet, dimana ukuran dari tangan, kaki tidak lebih besar dibandingkan dengan kepala, sehingga terlihat lebih nyata dengan komposisi yang tepat dan seimbang. Yang kedua ada timing and spacing. Arti dari timing adalah prinsip animasi adalah tentang menentukan waktu kapan sebuah gerakan harus dilakukan. Contoh ketika animator menentukan pada detik berapa sebuah apel jatuh dari pohon hingga menyentuh tanah. Sedangkan spacing adalah tentang menentukan percepatan dan perlambatan berbagai macam jenis gerak. Contoh ketika animator menentukan kepadatan gambar mulai dari apel di atas pohon berada di udara hingga jatuh ke tanah. Oke, contohnya adalah seperti ini. Baik, timing adalah tentang kerapatan ya, kerapatan gambar antara satu pantulan. Sedangkan spacing adalah berapa pantulan yang terjadi. Lanjut, yang ketiga ada squish and stretch. Penggunaan prinsip animasi squish and stretch pada proses pembuatan animasi adalah untuk menambahkan efek lentur pada objek atau figur sehingga memberikan efek gerak yang lebih hidup. Jika penerapan squish and stretch pada benda hidup, hasilnya akan memberikan efek dinamis terhadap gerakan. Sedangkan pada benda mati, squish and stretch akan membuat benda-benda tersebut seolah tampak atau seperti benda hidup. Contohnya adalah seperti di bawah ini, yaitu bola dengan awalnya dia berbentuk bulat ya.
ketika dia dipantulkan ke bidang datar, maka bola ini berubah bentuk menjadi elips, sehingga memberikan kesan bahwa bola ini dari bahan yang lunak, sehingga ketika dipantulkan dia akan berubah bentuk. Akan tetapi ketika di hasil akhirnya akan tetap kembali ke bentuk semulanya. Oke, ke yang selanjutnya, prinsip anticipation. Prinsip animasi anticipation bisa juga dianggap sebagai sebuah persiapan atau awalan gerak, atau biasa juga disebut dengan ancang-ancang. Contohnya, ketika seorang bangkit dari posisi duduk, maka akan ada gerakan membungkuk badannya terlebih dahulu sebelum benar-benar berdiri tegak. Baik, contoh di sini adalah ancang-ancang atau anticipation mengenai cara kita untuk melompat. Ketika kita ingin melompat, posisi awal kita yaitu kita mencondongkan badan ke depan. Setelah itu anticipationnya kita jongkok. Setelah kita jongkok, lalu kita melakukan lompatan. Selanjutnya ada prinsip slow in and slow out. Prinsip animasi yang satu ini selaras dengan prinsip spacing yang menegaskan kembali bahwa setiap gerakan memiliki percepatan dan perlambatan yang berbeda-beda. Untuk slow in biasanya terjadi jika sebuah gerakan diawali secara lambat kemudian menjadi cepat, sedangkan slow out adalah terjadi jika sebuah gerakan yang cenderung cepat kemudian menjadi lambat. Oke, ini adalah contoh gambarnya. Gambar yang pertama ini adalah contoh posisi secara normal. Ada posisi awal, tengah, dan juga posisi akhir. Dan nomor 2, ini ada slow in, di mana posisi awal menuju dengan posisi tengah, di mana kerapatannya semakin merenggang atau semakin cepat. Sedangkan ketika di slow out, dari posisi tengah menuju dengan posisi paling akhir, maka gerakannya atau gambarnya semakin padat, artinya gerakannya semakin melambat. Selanjutnya yang prinsip keenam ada arch. Prinsip animasi arch merupakan sistem pergerakan tubuh pada manusia, binatang, atau makhluk hidup lainnya yang bergerak sesuai pola. Penerapan arch dalam animasi akan memungkinkan karakter bergerak secara halus dan tampak lebih realistik. Hal ini disebabkan gerakan yang mengikuti pola tertentu, lengkung seperti lingkaran, elips, atau parabola. Contohnya seperti gambar di bawah ini, yaitu contoh pergerakan tangan yang melambai ke belakang dan juga melambai ke depan, sehingga searah seperti bentuk lingkaran ya. Setelah itu di bawah ini ada gerakan langkah kaki. Nah, gerakan langkah kaki di sini yang pertama kita ke belakang, terus kita ke belakang atas, ke depan, lalu kita turunkan. Jadi seperti bentuk elips, mengikuti bentuk elips. Selanjutnya ada prinsip secondary action. Prinsip secondary action berfungsi sebagai penguat gerakan utama agar terlihat lebih nyata. Misalnya ketika animator membuat karakter sedang berjalan, gerakan utamanya akan selalu pada langkah kakinya. Namun, animator bisa memberikan gerakan tambahan seperti penguatan seperti gerakan, mengayunkan tangan, atau yang lainnya. Contohnya adalah seperti ini. Di sini fokus utama dari secondary action sendiri adalah dengan raut wajahnya, di mana raut wajahnya sudah menunjukkan bahwa orang ini sedang marah. Akan tapi di sini dengan oleh animator diberikan sebuah secondary action, yaitu dengan tangan berada di pinggang dan yang satunya dengan posisi dia memotong dengan posisi atau dengan gerakan seperti dia sedang marah atau keras. Jadi menambahkan pengetahuan dari penglihat bahwa di sini posisinya wanita ini sedang marah. Selanjutnya yang kedelapan adalah flow chart.
follow throughs and overlapping action. Pada animasi saat bagian tubuh karakter diam dan bagian tubuh tertentu lainnya tetap bergerak, biasa disebut dengan flow throughs. Contoh dada yang naik turun akibat kelelahan setelah berhenti berlari. Kemudian overlapping action dapat diartikan sebagai gerakan silang-silang. Contoh pergerakan kaki dan tangan saat berjalan. Contohnya adalah seperti ini, di mana awal tupai melompat dari satu tempat ke tempat lainnya, sehingga pada posisi akhirnya tupai ini dalam keadaan diam, akan tetapi animator memberikan efek pada ekor sehingga ekor itu terlihat seperti tetap bergerak meskipun tupai ini diam. Yang kesembilan ada stretch at action and pose to pose. Prinsip stretch at action mengharuskan animator menggambar secara keseluruhan, satu persatu dan frame by frame. Keunggulan dari prinsip ini adalah kualitas gambar yang konsisten karena dikerjakan oleh satu orang, namun memerlukan waktu pengerjaan yang lama. Prinsip pose to pose hanya menggambar inti-inti atau keyframe dari satu gerakan saja, dan untuk tahapan selanjutnya dikerjakan oleh asisten atau animator lain. Biasanya cara ini cocok digunakan dalam industri karena proses pengerjaan yang relatif lebih cepat. Contohnya adalah seperti ini. Ini adalah orang yang sedang bermain bulu tangkis ya. Nah, ini adalah kumpulan dari beberapa gambar yang sudah digambar oleh animator, di mana dijadikan satu sehingga mewujudkan sebuah gambar yang seperti bergerak ya. Seperti dia bisa bergerak mulai dari gerakan ketika dia berada di bawah, mengangkat atau melempar kok, sampai dengan posisi dia melayang dan posisi dia jatuh. Sehingga ketika dijadikan satu, maka posisi gambarnya akan seperti ini. Yang ke-10 ada staging. Tidak hanya dalam film atau teater yang memerlukan kondisi lingkungan yang mendukung adegan per second-nya, animasi juga memerlukan hal tersebut. Hal ini biasanya disebut dengan staging. Nah, dalam implementasinya, staging dibuat sedemikian sempurna untuk mendukung suasana atau mood yang ingin dicapai. Dalam sebagian bahkan keseluruhan seken. Contohnya adalah seperti ini. Ini adalah contoh di mana pada bagian gambar sebelah kanan itu adalah gambar yang salah, di mana posisinya dia menghadap ke depan, sehingga ketika dia terlihat ke depan maka gambarnya kurang jelas ya. Ini posisinya dia sedang apakah ini dia berdiri atau duduk, ini kurang jelas. Oleh karena itu makanya yang betul adalah yang sebelah kiri dengan posisi gambar sedikit miring, maka ekspresi dari badannya itu lebih terlihat, dan muncul di belakangnya itu ada ketika diwarna hitam putih ya. Ketika diwarna hitam putih maka akan tetap nampak bahwa di sini ada animasi seperti sedih ya. Lanjutnya yang ke-11 ada apple. Makna apple dalam animasi dapat diartikan menjadi dua, yakni pertama berkaitan dengan keseluruhan gaya visual di dalam animasi, sedangkan yang kedua appeal adalah tentang penokohan yang berhubungan dengan karisma seorang karakter dalam animasi. Contohnya adalah seperti ini. Contoh gambar pertama adalah normal atau flat dengan posisi tubuh, postur tubuh itu sangat sesuai ya. Maksudnya seimbang, di mana kepala tidak lebih besar dibandingkan badan. Lalu mengalami appeal 1 yaitu cute, di mana posisi badannya lebih dikecilkan dan posisi kepala lebih besar, lebih dibesarkan, tapi masih seimbang. Nah, setelah mengalami appeal 2 super cute ya di sini, maka posisi badan itu lebih kecil dibandingkan dengan kepala sehingga terlihat lebih cute seperti itu. Oke, yang ke-12 ada, atau yang kedua terakhir ini ada excineration. Prinsip terakhir adalah animasi
Prinsip terakhir dalam animasi adalah accuracy, yakni upaya mendramatisir sebuah animasi dalam bentuk rekayasa gambar yang memiliki sifat hiperbola atau dilebih-lebihkan. Tujuan sendiri adalah untuk menampilkan ekspresi tertentu secara tajam dan biasanya digunakan untuk animasi yang bergenre komedi. Contohnya adalah seperti ini. Di sini pada gambar di atas lihat seorang di mana animasi ini menggunakan prinsip accuracy, yaitu ketika dia ingin melihat dengan posisi yang jauh atau melihat benda yang jauh, maka di sini animasi membuat tangan dari beruang ini berada di atas mata hingga terlihat sangat nyata. Terus di bawah ini terlihat sedang menggunakan teropong, maka menggambarkan teropong juga. Setelah itu ada juga dengan animasi terakhir dengan pedang. Oke, sekian dan terima kasih. Ada kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.